Masih di desa Bulolohe, aku lagi mau main-main dengan sahabatku. Tapi sebelumnya, aku mau cari makanan dulu buat mereka. Ini Om. Oke. Jadi sekarang kita masih cari makan nih untuk teman saya yang namanya Jarang. Katanya dia suka makan yang kayak begini Om ya. Siapa yang suka makan rumput kayak begini lagi? Kita kumpul yang banyak, biar dia makan tambah banyak toh. Yang dimaksud dengan sahabat adalah Jarang atau kuda. Bukan rahasia lagi kalau kuda bagi masyarakat Bulukumba dan sekitarnya adalah sahabat warga yang biasa digunakan sebagai sarana transportasi dan alat angkut hasil panen. Jadi kuda-kuda di Bulukumba ini sudah seperti sahabat bagi masyarakat Om ya. Sering membantu kita untuk mengangkut padi. Makanya karena bebannya berat, kita harus rajin untuk pijat. Bukan cuma untuk dikasih makan, tapi dipijat juga ya. Sudah seperti manusia ini. Udah senang saya kalau dipijat. Walaupun sekarang akses masuk sudah bisa menggunakan kendaraan bermotor, fungsi kuda sebagai pengangkut hasil panen masih digunakan. Kuda-kuda yang berkembang di sekitar sini rata-rata adalah kuda ternak. Tapi biarpun begitu, aku mau jajal buat balapan ah! Sekarang waktunya kita balapan kuda. Tapi untuk balapan kuda seperti ini hanya untuk yang ahli Om ya. Tapi kan saya memang Omnya yang ahli. Om, saya cuma jadi juri saja ya untuk hari ini. Sudah siap Om? Siap. 1, 2, 3, jalan! Walaupun bukan kuda balap, tetap saja yang namanya kuda larinya tetap kencang. Hehehe. Cuma jalannya tidak benar-benar bisa lurus karena kuda-kuda ini jarang digunakan sebagai balapan. Mereka nggak perlu berlari kencang, yang penting kuat menahan beban dan bisa berjalan melalui berbagai medan. Kalau di tempat lain, menjelang Idul Fitri maupun Idul Adha, biasanya pada cari daging sapi atau kerbau. Beda kalau di Bulukumba dan sekitarnya. Di sini, menjelang acara besar, biasanya justru yang dicari adalah daging kuda. Tidak lengkap rasanya atau tidak perlu rasanya kalau main ke Bulukumba dan sekitarnya tapi tidak mencoba ini, daging kuda. Tapi ini bukan sahabat kita, tapi ini sudah daging khusus yang kita potong lalu kita akan masak dan olah menjadi apa ya? Penasaran toh? Selain Bulukumba, daerah yang banyak mengolah daging kuda menjadi coto, salah satunya adalah Jeneponto. Sebelum diolah lebih lanjut, daging kuda yang sudah dipotong direbus dulu sampai matang dan empuk. Sambil menunggu matang, Kak Anti dan Mbak Whitney lagi mempersiapkan bumbu-bumbunya. Pada dasarnya coto kuda menggunakan bumbu dan rempah yang hampir sama seperti coto Makassar pada umumnya. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, dan serai. Semuanya diiris dulu agar lebih mudah saat dihaluskan. Selain itu ada juga beberapa bumbu yang disangrai. Untuk memasak coto kuda, kita memerlukan bumbu-bumbu yang aromanya sangat kuat. Bumbu-bumbu ini harus disangrai dulu agar aromanya makin kuat lagi, makin enak lagi wanginya. Makin menggugah selera. Sangrai ketumbar, jinten, dan biji pala. Setelah aromanya keluar, kemudian angkat dan haluskan juga. Tapi jangan campur dengan bumbu halus yang basah tadi ya. Soalnya biar lebih mudah menghaluskannya. Bahan tambahan lain adalah daun bawang dan seledri. Semuanya diiris tipis seperti ini. Nah, kalau daging kuda sudah direbus, langsung dipotong-potong menjadi ukuran kecil seperti ini. Biar rasanya lebih mudah tercampur dengan bahan lainnya. Sip, semua bahan sudah siap. Sekarang saatnya kita masak coto kudanya. Semua bumbu yang dihaluskan, tumis dulu sampai wangi. Baik bumbu halus yang basah dan bumbu sangrainya.
Setelah matang, angkat. Harum sekali toh. Kemudian masukkan ke kuah kaldu hasil dari rebusan daging kuda sebelumnya. Tambahkan dengan daun salam dan kayu manis. Setelah mendidih airnya, masukkan potongan daging kudanya. Tunggu sebentar, walaupun daging kudanya sudah matang, butuh dimasak sedikit lebih lama, biar seluruh rasanya menyatu. Terakhir, masukkan kacang tanah yang sudah dihaluskan. Ini nih yang jadi kunci rasa gurih pada coto khas Sulawesi Selatan. Jadi deh, coto kuda ala desa Bulolohe. Buat tambahan, tinggal kasih taburan irisan daun bawang dan seledri. Anaknya Pak Somah. Ayo kita coba cotonya. Konon pada awalnya, coto kuda hanya diperuntukkan bagi kareang, sebutan raja atau bangsawan. Tapi kalau sekarang, bisa disantap oleh siapa saja. Coto kuda biasanya dihidangkan dengan ketupat seperti ini. Jadi daging kuda ini lebih kering dan tidak berlemak dibanding daging sapi. Makanya dianggap lebih sehat. Apalagi daging kuda ini sangat bermanfaat. Banyak vitaminnya yang bisa membantu imunitas tubuh. Paling enak dimasak dengan coto. Tambah. Banyak orang percaya dengan mengonsumsi coto kuda bisa jadikan alternatif penyembuhan penyakit asma, pegal-pegal, dan linu tulang. Yang paling jelas sudah terbukti, kalori pada daging kuda lebih banyak daripada daging sapi. Makanya lebih tahan lama kenyangnya. Karena alam memberikan banyak manfaat. Halo anak negeri, sudah punya aplikasi Alobank belum? Jangan lupa ya untuk download aplikasi Alobank dengan cara scan QR di sini. Jangan sampai ketinggalan.